Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Bu Murni berharap anak-anak semua dalam keadaan yang sehat-sehat. Dan yang pasti hari ini kalian bersemangat untuk mengikuti pelajaran. Baik anak-anak, hari ini kita kembali membahas tematik 1C, subtema 4, judulnya kegiatan malam hari. Kali ini kita akan membahas pelajaran 2 dan 3. Sekarang anak-anak bisa menyiapkan bukunya. Kita akan segera mulai pembelajaran kita. Kita akan memulai di pembelajaran yang kedua. Anak-anak, untuk tematik kali ini kita akan membahas pelajaran PKN dan Bahasa Indonesia. Ya. Ayo kita mulai untuk pembelajaran yang kedua ini. Di sini kalian bisa lihat ya, kita akan belajar menulis kalimat. Nina belajar membuat kalimat. Kalimat disusun dengan cara menggabungkan kata. Sekarang tugas anak-anak ya, memperhatikan gambar, dan dari gambar itu kita akan membuat kata-kata lalu menggabungkannya menjadi sebuah kalimat yang menceritakan tentang gambar yang kita amati tadi. Kita akan membuat kalimat dari kata tidur dan lampu. Nah, jika kalian lihat di sini ada gambar ya, seorang anak yang tidur. Lalu di atas tempat tidurnya itu ada jam dinding yang menunjukkan pukul 10 malam. Nah, di sini juga ya, di atas kata lampu ada gambar seorang ibu ya, sepertinya sedang menyalakan lampu ruangan karena di luar sudah gelap ya, sudah malam. Kira-kira bagaimanakah kalimat yang baik dan yang sesuai dengan gambar yang ada di halaman ini ya anak-anak? Ayo kita belajar bersama membuat kalimat. Jadi kita akan membuat kalimat dari kata tidur. Jika ada soal yang diminta anak-anak membuat kalimat dari suatu kata, nah, berarti kata itu harus ada di dalam kalimat yang kalian buat. Seperti kata tidur ini. Nah, Bu Murni memberikan contoh di sini. Jam 10 malam, Nina sudah tidur. Membuat kalimat tidak usah terlalu sulit anak-anak. Cukup kalian amati dulu gambarnya, lalu lihat kata apa yang dipakai untuk membuat kalimat itu. Kita tadi diminta membuat kalimat dari kata tidur. Lalu di sini kita menuliskan jam 10 malam Nina sudah tidur. Anak-anak boleh membuat kalimatnya sendiri, tetapi tetap harus ada kata tidur di dalam kalimat yang kamu buat. Lalu kata yang kedua adalah lampu. Jika kalian amati di sini ada ibu yang sedang memegang tombol lampu yang ada di ruang tamu. Kira-kira apa yang dilakukan ibu ini ya? Nah, ibu ini melihat ke luar jendela. Suasana di luar itu sudah gelap. Ya, jadi kita bisa mengira-ngira kalau berarti hari sudah gelap, ruangan juga jadi gelap. Nah, kita perlu menyalakan lampu.
Jadi kira-kira kalimatnya bisa kita buat seperti ini. Ibu menyalakan lampu di ruang tamu saat malam hari. Anak-anak, ini Bu Murni memberikan contoh, kalian boleh membuat kalimat kalian sendiri ya. Yang penting harus ada kata tidur dan kata lampu di dalam kalimat yang kalian buat. Bagaimana? Sudah bisa? Pasti bisa ya, anak-anak harus semangat untuk berlatih membuat kalimat. Kita akan berlatih untuk mengerjakan soal-soal yang ada di bawah ini. Nomor 1, berilah tanda centang pada kegiatan yang dilakukan pada malam hari, lalu tuliskan nama kegiatannya. Anak-anak, gambar-gambar ini sangat membantu kalian untuk membuat kalimat atau menuliskan nama kegiatannya. Jadi yang harus anak-anak lakukan adalah mengamati gambar, lalu dari gambar itu kalian membuat kata-kata, ya, menuliskan apa yang ada di dalam gambar tersebut. Seperti gambar nomor 1 ini, kita akan lihat apakah ini kegiatan yang dilakukan pada malam hari atau pada pagi hari atau siang hari. Jika melihat gambar ini, ya, ada seorang anak yang sedang membaca buku dengan memakai lampu yang sangat terang. Ya, tidak mungkin kita memakai lampu di saat siang hari atau pagi hari. Jadi ini pasti kegiatan yang dilakukan pada malam hari. Kita beri tanda centang. Lalu kira-kira apa nama kegiatannya anak-anak? Ya, Bu Murni memberikan contoh, yaitu mengerjakan PR. Anak-anak boleh menuliskan nama kegiatannya sendiri, tetapi tetap disesuaikan dengan gambarnya. Lalu untuk gambar yang kedua, ada 3 orang bapak-bapak yang sepertinya mereka sedang menjaga lingkungan, menjaga keamanan lingkungan ya. Dan jelas sekali bahwa ini kegiatan yang dilakukan pada malam hari, karena yang terlihat adalah bulan dan bintang. Tidak mungkin kan pagi atau siang itu ada bulan dan bintang. Juga ada seorang bapak yang memegang senter. Senter ini biasanya digunakan pada waktu keadaan sedang gelap. Nah, berarti ini juga merupakan kegiatan yang dilakukan pada malam hari. Nama kegiatannya contohnya adalah ini ya, ronda malam. Ronda malam itu menjaga keamanan lingkungan ya. Jadi saat semua orang sudah tidur, ada orang-orang yang secara bergiliran itu menjaga keamanan lingkungan, namanya ronda malam. Nah, untuk yang gambar yang ketiga, di sini ada ruangan kelas yang dipenuhi anak-anak yang memakai seragam sekolah. Nah, tidak mungkin kan kalau sekolah itu malam hari, berarti ini bukan kegiatan yang dilakukan pada malam hari. Contoh nama kegiatannya adalah belajar di sekolah. Ya, anak-anak tuliskan di bukunya. Kalian boleh membuat kata-kata sendiri nama kegiatannya, tapi tetap disesuaikan dengan gambar. Soal nomor 2, buatlah kalimat dari kata-kata berikut. Kalau lihat dari gambar ini jelas Tony sedang menggosok gigi. Lalu Made berdoa. Contoh kalimatnya bisa, sebelum tidur Tony selalu menggosok gigi. Lalu contoh yang kedua, sebelum tidur Made tidak lupa berdoa dulu. Anak-anak boleh membuat kalimat sendiri ya. Kalian amati gambarnya,
dan coba gabungkan kata-katanya. Ya, jadi ada kata gosok gigi, ada kata berdoa, ya, seperti itu. Pertanyaan untuk anak-anak dari pembelajaran 2 yang tadi. Apakah aku bisa membuat kalimat tentang kegiatan pada malam hari? Bisa ya anak-anak? Caranya adalah ya kalian mengamati gambar, lalu membuat kata-kata dari gambar, dan kata-kata itu kita gabungkan ya, dijadikan satu menjadi satu kalimat yang menceritakan ya kegiatan yang ada di dalam gambar tersebut. Ya, Bu mungkin anak-anak kalau rajin berlatih ya, rajin mengulang kembali ya apa yang sudah kita bahas, pasti anak-anak cepat bisa untuk membuat kalimat. Kita masuk di pembelajaran 3. Kita akan membaca kegiatan Lani pada malam hari. Di sini gambar pertama, Lani gemar membaca buku cerita. Jadi sebelum tidur, Lani membaca buku dulu, tapi bukan dengan posisi tiduran sambil membaca ya, tidak, tetap duduk di atas tempat tidurnya ya, dengan tubuh yang tegak ya, tidak tiduran sambil membaca karena itu akan merusak mata ya anak-anak. Jadi Lani sebelum dia tidur, dia membaca buku cerita. Lalu setelah membaca, Lani menyimpan buku dengan rapi ya, bukunya tidak digeletakkan begitu saja, tetapi dikembalikan lagi ke tempatnya, dirapikan lagi. Lani tidak tidur terlalu malam ya, jadi setelah membaca sebentar, lalu Lani pergi tidur. Kira-kira bagaimana anak-anak di rumah sebelum tidur? Apa yang kalian lakukan? Apakah kalian juga membaca buku cerita atau mendengarkan dongeng dari mama? Ya, kalian boleh bicarakan di rumah. Kira-kira sebelum tidur itu apa yang dilakukan anak-anak? Dari cerita yang tadi, kita akan melihat ada beberapa pertanyaan. Ini anak-anak coba kalian isi sendiri di rumah ya. Kita akan membahas saja, tapi nanti anak-anak mengisi di buku kalian. Nomor 1, apa judul cerita yang baru saja kamu baca? Nah, anak-anak kalian boleh membuat judul ceritanya. Boleh ya. Kegiatan Nina pada waktu malam hari. Misalnya seperti itu ya. Atau mau membuat judul yang lain juga boleh ya. Apa kegemaran Lani? Nah, tadi Lani gemar apa? Gemar membaca. Lalu nomor 3, kapan biasanya Lani membaca? Lani tadi membaca kapan anak-anak? Ya, saat sebelum tidur. Ya, sebelum tidur dia membaca dulu, baca buku cerita. Lalu apa yang dilakukan Lani setelah membaca? Setelah membaca buku, Lani mengembalikan bukunya kembali ke tempatnya, dirapikan. Ya. Lalu apa yang dilakukan Lani sebelum tidur? Nah, seperti yang kita tahu, sebelum tidur biasanya gosok gigi dulu, berdoa, lalu segera tidur ya. Tidurnya tidak usah malam-malam supaya kalian bisa terbiasa bangun pagi. Itu kalian isi di rumah ya anak-anak, di buku kalian ya.
kita akan mengamati gambar. Ini masih suasananya di kamarnya Lani. Lani menyimpan buku dengan rapi setelah membaca. Lani juga mematikan lampu kamar. Lani berdoa sebelum tidur. Itu semua adalah aturan di rumah Lani. Lani selalu mematuhi aturan di rumah. Kali ini kita membahas pelajaran PKN mengenai peraturan yang ada di rumah. Jadi di rumah Lani ada peraturan bahwa sebelum tidur ya harus mematikan lampu kamar, berdoa ya. Nah, itu yang harus dilakukan di rumahnya Lani. Dan Lani adalah anak yang sangat mematuhi aturan. Dia melakukan semua aturan di rumah dengan disiplin, dengan baik. Nah, anak-anak kira-kira bagaimana? Anak-anak di rumah juga pasti peraturan ya, yang dibuat oleh mama, papa. Sudahkah kalian mematuhi aturan di rumah? Nah, Bu Murni berharap anak-anak sudah berdisiplin untuk mematuhi aturan yang ada di rumah. Masih membahas pelajaran PKN, aturan di setiap rumah berbeda-beda. Ya, jadi setiap rumah itu pasti punya aturannya masing-masing. Ya, di rumahnya anak-anak ya, pasti semua berbeda-beda aturannya, ya. Nah, sekarang anak-anak coba diskusikan di rumah dengan mama atau papa, kira-kira apa saja aturan pada malam hari di rumahmu. Contoh, tidur itu harus jam berapa? Ya. Lalu apa yang harus dilakukan sebelum tidur? Coba kalian bicarakan ya. Seperti di rumah Lani, ya, aturannya adalah mencuci kaki sebelum tidur. Kalian bisa lihat gambarnya di sini ya. Nggak usah disuruh, nggak usah dimarah-marahi sama mama. Ya, Lani sudah tahu, langsung dia mencuci kakinya sebelum tidur. Lalu menggosok gigi sebelum tidur. Ini juga dilakukan Lani setiap hari tanpa harus disuruh lagi. Berdoa sebelum tidur. Tidur tidak larut malam. Nah, ini biasanya anak-anak kadang masih ada yang melanggar ya. Tidurnya malam sekali sampai jam 12. Terus waktu pagi hari, nah susah bangunnya. Ya. Kalau disuruh tidur sebentar mah, ini gamenya belum selesai. Sebentar mah, aku masih lihat ini loh, ada film yang bagus. Nah, anak-anak harus mendisiplinkan diri ya, mematuhi aturan supaya kalian terbiasa dan itu menjadi kebiasaan yang akan kalian bisa lakukan ya, tanpa merasa kalian malas untuk melakukannya. Tidak, karena sudah terbiasa ya. Jadi untuk kesehatan tubuh itu juga tidak baik kalau kalian tidurnya malam-malam ya. Jadi kalau anak-anak biasanya jam 9 malam atau paling tidak jam 10 itu sudah tidur ya. Bagaimana dengan kalian? Apakah tidurnya larut malam? Nah, nanti kalian diskusi dengan mama. Biasanya bagaimana kebiasaan anak-anak sebelum tidur? Apakah melakukan seperti yang dilakukan oleh Lani ini? Ayo berlatih, kita akan mengerjakan soal kembali.
Soal nomor 1, lengkapilah kalimat berikut dengan kata yang tepat. Anak-anak, di buku kalian menuliskan jawabannya di titik-titik itu ya. Tapi di sini Bu Murni memberikan tanda panah saja, tanda garis ya, karena tempatnya terlalu kecil, jadi supaya jelas ya, Bu Murni di sini memberikan tanda panah saja. Matahari terbenam, tanda hari sudah apa anak-anak? Nah, ini di kotak yang kuning ini sudah ada jawabannya. Kalian tinggal memilih ya. Nanti ada soal-soal yang sudah tersedia jawaban, anak-anak tinggal memilih saja. Ya. Jadi anak-anak baca kalimatnya baik-baik soal itu, lalu pilih jawaban yang ada di kotak di sebelah ini. Matahari terbenam, tanda hari sudah malam. Langit malam dihiasi titik-titik yang berkelap-kelip. Apa yang berkelap-kelip kalau malam hari? Ya, bintang ya. Kalau yang di langit berkelap-kelip itu bintang. Sebelum tidur, Lani mencuci kaki. Tuliskan di titik-titik ya. Pada malam hari, ibu menyalakan lampu. Ya, seperti ini ya anak-anak. Sekarang kita lihat nomor 2. Perhatikan gambar kegiatan berikut. Apa kira-kira ini anak-anak? Ya, menggosok gigi sebelum tidur. Lalu gambar yang kedua, merapikan buku setelah selesai membaca. Jadi biasakan ya anak-anak ya, kalau sebelum tidur itu menggosok gigi supaya gigi kalian bersih. Lalu kebiasaan berikutnya, merapikan buku setelah selesai membaca. Jadi jangan diletakkan di mana-mana, kembalikan lagi ke tempatnya. Ya, jadi itu penjelasannya mengapa kegiatan tersebut termasuk kegiatan yang baik. Karena itu akan menjadikan kalian disiplin, sudah terbiasa. Oh, sebelum tidur langsung gosok gigi dulu. Setelah membaca buku langsung dirapikan, dikembalikan lagi. Dan itu menjadi satu kebiasaan yang kalian sudah bisa lakukan secara otomatis, lagi tidak perlu disuruh-suruh. Ya, itu alasannya bahwa ini adalah kebiasaan yang baik. Pertanyaan untuk anak-anak dari pembelajaran yang ketiga. Apakah anak-anak sudah bisa membuat kalimat tentang kegiatan pada malam hari? Bisa ya, coba nanti kalian berlatih membuat ya. Kita akan mengerjakan soal-soal juga ya tentang membuat kalimat. Apakah sudah bisa menyebutkan kebiasaan baik yang sesuai dengan aturan di rumah? Tadi sudah ada contohnya ya, contoh kegiatan malam hari yang merupakan kebiasaan baik ya di rumahnya Lani ya. Aturannya di rumahnya Lani tadi kita sudah belajar dari gambar-gambar itu ya. Jadi hari ini anak-anak kita sudah belajar 2 mata pelajaran, yaitu bahasa Indonesia. Kita belajar membuat kalimat tentang kegiatan pada malam hari. Lalu untuk PPKN ya, kita tadi belajar bahwa di rumah itu ada aturan yang harus kita patuhi, yang harus dilakukan supaya semua kegiatan di dalam rumah itu bisa teratur, bisa berjalan dengan baik. Ya, begitu ya anak-anak. Ya, anak-anak, pelajaran kita cukup sekian hari ini ya. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Ya, kiranya Tuhan memberkati anak-anak dengan kesehatan dan juga selalu dalam keadaan yang gembira, bahagia di rumah. Sampai jumpa lagi anak-anak. Bye.